Halo, salam bahagia ya buat kita semuanya. Jadi kali ini saya ingin berbagi pengalaman kehidupan saya sebagai orang tua tunggal atau single parent. Dan kali ini juga saya ingin menyampaikan perbandingannya dengan apa yang biasanya saya lihat dalam pengalaman hidup para orang tua lengkap atau parents. Jadi hal ini saya tuangkan dalam sebuah judul Single parent versus parents. Baik, langsung saja yuk kita mencari tahu apa itu definisi dari single parent atau orang tua tunggal dan apa itu definisi dari parents atau orang tua lengkap. Single parent atau orang tua tunggal adalah orang yang tidak memiliki suami, istri, atau pasangan dan hidup dengan satu atau beberapa anak. Terdapat berbagai alasan mengapa seseorang menjadi orang tua tunggal, seperti cerai, ditinggal pasangan, kematian pasangan, atau adopsi oleh satu orang tua. Kemudian definisi parents yaitu a mother or father. Your mom and your dad are your parents, and one of their jobs is to parent you. Jadi orang tua adalah ibu atau ayah. Ibumu dan ayahmu adalah orang tuamu, dan salah satu dari tugas mereka adalah mengasuhmu. Nah, setelah mengetahui apa arti dan perbedaan dari single parent dan parents, ayo kita mulai cek dan recheck perbandingan antara single parent dan parents. Judulnya Single parent versus parents. Jadi yang pertama, single parent itu mesti mempersiapkan banyak waktu dan mempersiapkan banyak kebersamaan dan banyak perhatian untuk buah hatinya. Sementara parents tidak terlalu begitu perlu untuk menyiapkan waktu karena ayah ibu bisa saja bergantian memberi waktu dan perhatiannya untuk buah hatinya. Kemudian yang kedua, single parent perlu mempersiapkan banyak gurauan dan banyak canda tawa agar jangan sampai anak-anaknya murung berlebihan. Juga jangan sampai anak-anaknya merasa sendiri dan tidak ada yang ngertiin. Sementara parents tidak perlu banyak menyiapkan gurauan dan banyak canda tawa karena ayah dan ibu bisa saja berkolaborasi memberi canda gurauan pada anak-anaknya. Lalu yang ketiga, single parent harus ekstra ngapa-ngapainnya sendirian. Sementara parents, semua hal bisa dikerjakan secara berkolaborasi dan bekerja sama antara ayah dan ibu. Lanjut yang keempat, single parent itu berkeluh kesahnya sama Tuhan, sementara parents bisa saja berkeluh kesahnya sama pasangan. Memang sih semua orang itu berkeluh kesahnya mesti sama Tuhan. Kemudian lanjut yang kelima, single parent itu curhat-curhat manjanya sama anak-anaknya, sedangkan parents bisa curhat-curhat manjanya sama pasangan. Lanjut yang keenam, single parent itu harus ekstra mendidik anak-anaknya sendirian, sementara parents bisa mendidik anak-anaknya dengan berkolaborasi antara ayah dan ibu. Namun tidak menutup kemungkinan semua anak, baik itu anak dari single parent maupun anak dari parent, bisa saja dididik oleh orang lainnya selain ayah dan ibunya. Namun di sini dalam konteks penanggung jawabnya maksud saya. Kemudian lanjut yang ketujuh yaitu single parent itu menyiapkan banyak nasihat-nasihat untuk anak-anaknya agar mental anak-anaknya tidak rapuh dan lebih kuat karena anak-anaknya pasti mengalami perbedaan dengan anak-anak dari keluarga yang ayah ibu utuh. Sementara parents itu tidak begitu perlu banyak menasehati karena ayah dan ibu bisa saja berbagi tugas dan bergantian untuk menasehati anak-anaknya. Lanjut yang ke-8 yaitu single parent itu ekstra nyari duitnya sendirian, sementara parents itu nyari duitnya bisa berkolaborasi antara ayah dan ibu. Kasian banget ya si single parent. Lanjut yang ke-9, single parent itu perannya multi banget, menjadi kepala rumah tangga dan mengambil keputusan dalam keluarga, menjadi tulang punggung keluarga, ibu rumah tangga, menjadi seorang ibu. Pokoknya paketnya komplit banget dah di dalam satu orang. Sedangkan untuk parents itu perannya bisa dibagi dua, ayah sebagai kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga, sedangkan ibu sebagai ibu rumah tangga. Jadi itu dia tadi beberapa hal yang membedakan antara single parent dan parents. Namun tidak mutlak semuanya itu sama adanya dalam masing-masing keluarga. Mungkin saja ada juga teman-teman yang mempunyai pengalaman yang berbeda. Jadi di sini saya mohon boleh bantu share pengalamannya teman-teman di kolom komentar ya, supaya wawasan kita jadi lebih luas lagi dalam melihat contoh-contoh gambaran-gambaran hidup yang beragam.
Senang sekali rasanya jika kita bisa saling berbagi kisah, berbagi info, berbagi pengalaman, dan berbagi pengetahuan di dalam media sosial kita atau interaksi di kehidupan kita sehari-harinya. Dan saya mohon maaf jika ternyata pengamatan saya mungkin kurang sempurna ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga konten ini bermanfaat. Halo. Atau di dalam interaksi sosial kita, atau di dalam interaksi, atau di dalam, atau interaksi, atau di dalam media di dalam media sosial kita atau interaksi langsung di dalam media sosial kita atau interaksi di kehidupan langsung. Itu perannya bisa dibagi-bagi dua gitu. Nah, di sini boleh bantu share pengalamannya. Nah, menjadi kepala rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga, mengambil keputusan dalam menjadi kepala rumah tangga, mengambil keputusan dan menjadi kepala rumah tangga, mengambil keputusan dalam keluarga. Perannya single parent itu perannya multi banget.